Ini satu-satunya pramusim yang paling panas di dunia mungkin. Ya kalau kita lihat mungkin setiap musim kayak gitu. Iya, panas. Karena memang mindset di Piala Presiden dengan di Liga ini agak beda. Di Piala Presiden ini serius banget. Dalam arti hadiahnya juga gede. Kabarnya sih memang yang gue dengar kayaknya bakal ke Eropa dia musim depan. Rido. Iya, Rido. Musim depan ya? Musim depan. Bukan Berarti musim ini nanti ini kan masih ada kontraknya Persija setahun. Setahun kayaknya lagi. bakal dilepas nih. Karena kan udah ada kode-kode tuh dari Prapanca pas ngopi bareng itu dia bilang kita pengen kasih hadiah kado nanti biar aja Rido yang ngumumin. Yang gue harap Coach Imran juga karirnya nggak sampai mati. Karena akan sangat disayangkan karena banget punya potensi yang bagus karena ya. potensinya Punya sangat kemampuan bagus sekali. Yang gue harapin sih itu. Nah, ini ngomong-ngomong pemain di diaspora timnas yang sebaiknya di Eropa, tetap di Eropa gitu ya, supaya menjaga level mereka tetap di level tertinggi. Kalau pemain kita kan Rizky Ridho nih, salah satu andalan Persija juga yang didorong untuk udah cocok main di Eropa. Iya, abroad. Komo gimana Komo? Gue nggak tahu ya, tapi kabarnya sih memang yang gue dengar kayaknya bakal ke Eropa dia musim depan. Rido. Iya, Rido. Musim depan ya? Musim depan. Bukan Berarti musim ini nanti ini kan masih ada kontraknya Persija setahun. Setahun Kayaknya lagi. bakal dilepas nih. Karena kan udah ada kode-kode tuh dari Prapanca pas ngopi bareng itu dia bilang kita pengen kasih hadiah kado nanti biar aja Rido yang ngumumin. Oke. Itu kayaknya kode-kode bakal dilepas ke klub luar negeri. Kalau feeling gue ya dari undergroundnya gitu, kayaknya tinggal nunggu waktu diumumin kan dia mungkin nanti suruh merit dulu, nanti akhirnya ada pengumuman itu, ya gue rasa sih, gue rasa sih dia nggak mau kalah sama lu A1 ini underground. Ya kalau misalkan itu memang benar tercapai ya, diberikan peluang ataupun dibukakan pintu sama Persija, ya gue menjadi salah satu seneng lah, happy lah. Pasti masyarakat Indonesia juga happy lah gitu. Karena salah satu aset bangsa dia yang bisa bermain di Eropa dan mudah-mudahan nggak cuma sekedar jadi alat marketing. Itu sih yang paling penting ya. Dan dia bisa dapat tim yang tepat untuk terus bisa menanjaki karir dia, setidaknya terus dilirik sama tim-tim papan atas Eropa. Isunya liga mana nih yang lo tahu? Gue sih berharap dia main di Seri B lo. Antara Seri B atau Liga Belgia, gue entah maksud ya. gue gini, dia kan pemain belakang kan? Iya. Lalu kalau main di Italia emang tuh itu belajarnya tempat belajar main belakang. Jadi kalau memang di situ ya, tapi kan kita nggak tahu nih, masih A3 kan infonya tadi kan. Dan yang kedua juga gue melihat dialah salah satu produk atau pemain nasional yang berkembang gara-gara ada pemain diaspora dengan Jai itu. Jadi dan kemudian dia di klub juga dengan Kudela, di Persija tim besar. Jadi kalau memang dia bisa berkembang, ini gue seneng banget. Karena ujung-ujungnya untuk timnas nanti. Iya, gue yakin sih teman-temannya dia, Jay, Kevin Dix, itu pasti sudah mengarahkan dia klub yang tepat. Iya, karena dia kan sering bilang tuh, sering ngobrol sama Jay kan, nanya-nanya, saya nanya gimana sih berhadapan dengan Lukaku, Vlahovic, ya pasti adalah, mau coba nggak bro, nih gue tanyain, mungkin kira-kira gitu lah. Gue tanya lah nih, ntar biar Argen gue yang ngurus gitu misalnya. Kalau gitu bisa kan. ya udah, tapi terserah nanti lihat gimana ya, mungkin gitu. Pasti kayak gitu, udah ada lah. Oke. Kita nantikan ya bagaimana sepak terjang Rizky Ridho selanjutnya, dan kita lihat bagaimana kompetisi pramusim yaitu Piala Presiden yang udah diumumkan ya tim dan juga jadwalnya, bahkan maju ya untuk hari kedua, maju sehari sampai ke final. Ini ada, kalau kita lihat di grup A ada Arema, Oxford dan juga Indonesia All Star. Di grup B-nya ada Persib, Dewa United dan juga Port. Untuk tim-tim luar, Oxford dan juga Port udah firm ya? Udah firm, udah dia bakal ikut. Yang belum firm tuh setahu gue pemilihan All Star. Oh iya, All Star. Indonesia All Star. Gue masih nunggu banget itu. Indonesia All Star siapa? Gitu sih. Oke, kita akan lihat juga. Ini kan pemanasan ya, mungkin langsung panas nih karena kalau kita lihat di grup B mungkin ini satu-satunya pramusim yang paling panas di dunia mungkin. Ya kalau kita lihat mungkin setiap musim kayak gitu. Iya, panas. Karena memang mindset di Piala Presiden dengan di Liga ini agak beda. Di Piala Presiden ini serius banget, dalam arti hadiahnya juga gede. Ya orang-orangnya juga orang-orang penting yang menangani. Bahkan kalau kita ingat 1 tahun atau 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah di GBLA tuh sempat ada korban juga kan ya. Saking ramainya. Jadi itulah menunjukkan bagaimana ini bukan pemanasan lagi, udah panas banget. Iya. Artinya Piala Dunia antar klub mah lewat ya. Bahkan berarti habis Piala Presiden bisa dipecat. Iya. Makanya gue bilang ini lebih panas dari liganya. Benar. Dan di sini akan langsung beradu nih. Persib ketemu Dewa United. Iya. Waduh rame nih karena ada mantan Persib juga yang memperkuat Dewa United. Iya, kabarnya
kan Edo, Nick Kuipers kan kesana kan. Ya Dewa United juga salah satu tim yang juga kemarin jadi pesaing Persib gitu loh. Jadi pasti ini menjadi salah satu barometer juga bagi kedua tim gitu untuk persiapan musim depan. Gitu. Yang pasti kita juga bisa lihat mungkin ya beberapa pemain kerangka tim tadi yang si Rais bilang mungkin udah kelihatan juga meskipun setelah Piala Presiden kayaknya masih bisa lagi mereka rombak lagi. Jadi ya menarik lah. Mungkin tinggal Oxford ya kita tunggu. Lengkap nggak tuh si ini sama si Ole Romney sama si Marcheng sih harusnya ada. Gue yakin ada. Dan ini kan juga si pelatihnya juga udah bilang ya. Giri Rowett ya namanya lupa gue. Iya, maksudnya udah bilang ini ajang untuk melihat terakhir pramusim ini para pemain siapa yang bakal dia promosiin, bakal dibawa ke tim utama. Apakah nanti dibawa ke tim utama atau dipinjemin Dia lihatnya di Piala Presiden loh. Dia lihatnya di Piala Presiden loh. Di pramusim ini dia bilang. Masa pramusim salah satunya Piala Presiden. Tapi wajar sih kalau Piala Presiden pressure-nya kenceng, persaingan juga luar biasa. Karena kalau kita lihat hadiahnya, Piala Presiden main sebentar, hadiahnya 5M. Itu maksud gua. Sementara Liga 1. Jadi kurang-kurangin Bang, baru ditambah 5,5. Doain Bang Ara ntar loh. Emang beda ya. Karena yang itu lu ya. Sementara Liga 1, satu musim hadiahnya berapa? 3,5 M. 3,5 M. Hadiah ya, tapi di luar kontribusi komersial mereka dapatin. Misalnya dari Rights TV, udah kelihatan segala macam. ya. Dan ini kan cuma main berapa minggu nih? Iya. Sebentar dapat uang segitu. Ya gimana orang nggak bukan baku hantam ya. Gue mau bilang agak lebih kasar tapi nggak enak. Ya benar. Baku pukul, baku hantam, semua baku lah pokoknya. Iya. Ya artinya totalitas gitu ya. Iya, nggak bisa bohong lah. Uang itu berbicara kan. Iya. Oke. Tapi apapun itu, mudah-mudahan ini menjadi etalase supaya pelatih bisa menentukan kerangka tim. Yang penting jangan sampai cedera juga ya. Ya itu yang penting. Ciro kan patah kalau nggak salah ya. Piala Presiden. Nggak enak juga cedera langsung 12 bulan gara-gara Piala Presiden nggak jadi main di Liga 1. Dan ini yang juga nggak kalah panas adalah pemecatan. Waduh. Imran Maruri dan juga Yayan Tumena. Kalau ini sih kayaknya udah panas banget nih. Harusnya tanya Kang Farhan lah. Tapi ini kan gini. akhirnya. Kita bicara objektif lah. Sebenarnya sangat disayangkan dalam arti ini adalah salah satu pelatih, satu-satunya pelatih lokal yang di Belantika Liga 1 musim lalu. Timnya pun sangat luar biasa solid, artinya promosi langsung masuk ke papan atas, 3 besar. Banyak harapan ditumpukan ke sana. Dan dari yang gue dengar pun ownernya juga cukup bagus, menghandle, men-trade pemain dan sebagainya. Cuman gue nggak mau terlalu masuk ke arah detail lah soal kasus itu. Cuman ya sangat disayangkan aja kalau ini harus tahap 3 gitu aja lah udah. Bukan. Silakan tuh yang lebih dalam. Rais melanjutkan ada apa? Kalau misalnya ini kan ya kita udah tahu semua ya permasalahannya apa, ada penggelapan segala macam itu diungkapkan lah di media gitu loh. Tapi yang pasti memang gue juga ikut menyayangkan ya dengan potensi yang dimiliki oleh Coach Imran Maruri dan juga Yayan Tumena memang salah satu pelatih dengan grade lisensi tertinggi sekarang. Dia salah satu pelatih paling upgrade. Gue sempat ngobrol-ngobrol berdua sama dia karena dia yang ikut ketika ada FIFA kepelatihan gitu untuk instruktur. Dia selalu yang menjadi wakil Yentu. Dia memang salah satu pelatih yang cerdas lah gitu untuk segi manajemen segala macam maupun kepelatihan dalam keilmuan tuh dia upgrade. Gitu. Ya jadi memang sangat disayangkan kalau memang ini bisa terjadi gitu. Yang pasti memang ini mengguncang di komunitas pelatih lokal gitu loh. Ini sangat mengunjang sekali. Yang mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik di antara kedua pihak. Yang gue harap Coach Imran juga karirnya nggak sampai mati. Karena akan sangat disayangkan banget dengan kasus ini. Karena potensinya sangat bagus sekali. Yang gue harapin sih itu dari Coach Imran bisa terus. Apa sih AFC Pro ya? Sudah AFC Pro. Jadi memang gue berharap karir bisa terus lanjut, semuanya bisa selesai dengan baik-baik. Ya kita doakan yang terbaik aja buat kedua pihak gitu. Tapi dari pihak Imran dan juga Yayan udah ada respon belum sih? Ada statement kan. Kayak mereka membela diri lah gitu. Ya itu balik lagi mungkin kalau masuk ke detail persoalannya agak sensitif ya. Balik lagi tadi memang mungkin butuh waktu bagi Coach Imran untuk bisa merecovery situasi terutama namanya dia karena itu tadi dia punya potensi. Mungkin setelah era pelatih-pelatih tua ya. Iya, Coach RD, Coach Aji Santoso. Ya mungkin dia lah yang ada di pole position dengan Yentu gitu loh. Itu aja sih. Tapi karena ini rame, gue akhirnya baca juga dong komen-komenan netizen ya. Ada komen yang bilang gini, loh bukannya selama ini juga modus seperti itu udah umum ya? Udah biasa katanya.
Nah, ini dia. Kayak kentut jadinya. Nah, bisa ada tapi dicium, bisa dicium tapi nggak tahu siapa. Itu. Kayak kentut jadinya praktek-praktek kayak mungkin gini. gini gitu lah, loh. kalau kita bisa seret ini, kalau menurut gua ya, ini harusnya nih tanggung jawab federasi juga untuk bisa memperhatikan grassroots nih. Jadi supaya selama ini juga jangan terlalu terlena dengan tim nasional. For the sake of 2026 World Cup gitu. Ternyata di bawah ini masalah ini sudah menganga luar biasa kan. Oke lah, kita nggak usah bicara individu per individu. Kang Farhan di sebuah, izin Kang ya sebut nama ya, karena dia juga ada kan di podcastnya, dia mengatakan itu praktek yang sudah umum di Indonesia. Oke, kita akui, kemudian nextnya apa gitu. Jadi nggak usah berhenti di menghujat ini gitu. Itu kan hanya untuk pelampiasan aja gitu. Tapi bagaimana kita belajar dari sini, benar-benar belajar. Nah PSSI dong sebagai organisasi tertinggi di Republik ini untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya bukan hanya di sini. Pas waktu itu kita ketemu di Menara dan Reksa, si Afif juga pernah menyampaikan bagaimana brutalnya Liga 3. Ya udahlah, nggak usah gue kasih tahu detail apa. Tapi gue melihat belum ada ya, sejauh ini belum ada respon yang benar-benar real untuk menyelesaikan masalah ini. Harusnya kalau udah tahu begini, tuh kayak kaget harusnya. Kaget itu dalam arti, wah ini nggak beres nih, harus kita gini. Tapi gue tidak melihat satu komentar pun dari federasi. Ya kayaknya itu federasi itu urusan klub sih ngomongnya ya. Tapi kan harusnya mereka bisa menjadi, sebagai pembuat regulasi, harusnya mereka bisa mengantisipasi ini, membuat sesuatu yang ya mungkin bisa menjadi acuan lah gitu. Patokan. Ya atau paling nggak gini, Riz, dia komentar awal lah bahwa tanya itu kenapa begini, benar nggak masalah ini sudah terjadi di semua? Oh betul Pak, oke saya mesti kasih statement gitu loh. Iya paling nggak. Paling nggak itu. Ini bukan hanya di level Liga 1 ya, seperti ini ya, di grassroots, di SSB aja. Kalau EPA, untuk lo mau masuk ke tim itu harus bayar gitu loh. Itu terjadi memang seperti itu. Nah ini kan udah dari bawah, ya kan gimana yang di atas gitu. Pasti ini kan udah harus bisa diperbaiki diputus, maksudnya mungkin perbaikinya mungkin tidak mungkin bisa disapu bersih semua mungkin dalam waktu sekejap. Gitu. Tapi diperkecil, diminimalisir praktek-praktek seperti ini. Gitu. Tapi mungkin otokritik juga nih, biar fair ya. Kadang-kadang di SSB itu kan kalau kita lihat orang tuanya, Pak, anak saya mainin dong. Itu juga sebenarnya bagian dari itu juga. Jadi kita mesti adil lah menilai ini semua. Iya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh ya, karena ini kan kita ngomongin bagaimana solusi ya. Akar permasalahannya apa sih? Gaji kurang sehingga pelatih-pelatih banyak bisa oknum ya yang melakukan praktek seperti itu. Gaji kurang, gaji telat, atau ini pure integritas sebenarnya? Kurang puas aja sih sebagai manusia. Masya Allah. Takbir. Sekarang rata-rata mungkin, ya gue nggak tahu ya, tapi memang kalau untuk level Liga 1, kalau gue bilang udah lebih dari cukup. Iya. Ya kalau lu berharap mungkin yang aneh-aneh, lu mau beli pesawat helikopter mungkin nggak cukup. Tapi gue rasa kalau lu hidup yang standar sangat layak sih, gua rasa harusnya udah aman. Kalau lo bicara SSB ya memang pasti kalau SSB ya gajinya memang ya mungkin ada banyak yang nggak cukup. Mungkin di situ poinnya, Riz. Jadi SSB kita nggak perhatiin nih. Nah, tapi sementara dari situ udah dimulai itu praktek itu karena mereka dianggap kok nggak yang menghidupkan SSB-nya itu mungkin dengan cara seperti itu juga. Karena nggak diperhatiin. Karena gini loh, kayak setahu gua ya kayak di Inggris itu. Seorang pemain itu kalau siapa yang membina dia pertama kali itu tuh ada credit point, dapat FIFA compensation. Jadi once nanti suatu saat ada kontrak profesional selalu mengalir ke yang pertama nih. Nah itu sederhana aja gitu. Kita kadang-kadang naif, bahwa ini begini ini adalah pemilihan grassroots untuk sosial, nggak bisa. Tetap entitas tuh sosial, politik, agama, apapun hukum pasti butuh duit. Nah, once lu nggak bisa butuh duit, masuk tuh barang langsung, Pak, tolong Pak, ya dapur mesti ngebul, selesai dari bawah. Jadi grassroots ini memang sering kita ungkapkan, tapi gue nggak ngerti nih, ini nggak dibenar-benahi sehingga akhirnya menjalar makin ke atas kayak yang Rais bilang, walaupun udah cukup, udah kebiasaan dari awal. Iya. Jangan dibiasain kalau jelek. Nah, itu dia. Nah, dengan Kakak Im yang akhirnya berpisah dengan Malut, padahal kemarin adalah satu-satunya pelatih lokal yang moncer, bahkan membawa Malut finish di urutan ketiga. Kita lihat di musim depan, kans adanya pelatih lokal gimana? Kita lihat ada 14 tim. Malut sudah komitmen pelatih lokal. Iya, oke. Nama-nama siapa aja, Is? Iya, gua tahu ya. Tapi yang terkuat kan mungkin kayaknya Coach RD sih, atau Coach Emerald Abus. Kalau Coach Emerald Abus ini kan lebih sering dipinjam lisensinya. Ya, ini yang gua masih tunggu nih ya. Tapi yang pasti mereka sudah komit pengen pelatih lokal. Kayaknya nggak jauh-jauh dari itu sih. Tapi kalau ngelihat skuad Malut, lihat visinya mereka yang kelihatannya visioner gitu ya.
kayaknya harusnya muda juga ya. Minimal Harusnya 40-an muda. lah. Kalau RD kan sorry ya, Coach RD kita respect Iya, lah. Cuman kan mungkin dia udah cukup berumur lah gitu. Sekarang tuh pelatih muda yang agak naik daun tapi sudah di Persiba ya sih, misalnya kayak Nasuha. Kemudian ya paling si siapa yang kemarin di Persela gue jadi lupa dah tuh. Atau si ini siapa Nelson. Siapa Richard Ricky Nelson kan dari Persija. Oh, dari Persija. Dari Persija dia jadi Dirtek kalau nggak salah dialihin. Iya, iya. Itu agak sulit juga kalau misalnya mau di Itu kan salah ke satu sana. pelatih yang Iya, pemain muda kan betul. dan cukup bagus gitu. Aduh Persela kemarin siapa sih gue jadi lupa tuh Kita back. telepon abang itu. Yang kemarin Video call, yang kemarin video call. sempat wawancara asisten pelatih. Oh, si Zulkifli Syukur. Zulkifli Syukur itu mungkin bisa Ya. Atau juga. mungkin Kurniawan bisa nggak ya Kurniawan udah ke ini ke apa namanya Liga PSPS. 2 ya? Oh iya ada PSPS. Jadi Oh, iya, Dirtek iya. PSPS. Iya si Zulkifli Syukur tuh boleh Zulkifli kan juga. sempat mungkin interview bisa. juga ya? Sama Patrick ya? Iya, Zulkifli Syukur ya, Iya. termasuk salah satu dan cukup ada di pole position waktu itu kan. Iya, mungkin bisa jadi dia ke asisten timnas U23 kabarnya. Ya dia. Sementara kita lihat di Liga 1 juga ada 2 pelatih debutan ya. Pelatihnya Bali, Ya, Johnny Jansen. Jansen dari Pexolo itu. Persijap ya. Lemos ya? Lemos. Mario Lemos. Oke. Ya itu belum tahu ya gimana ya kiprahnya ya. Johnny Jansen sih gue pengen nunggu dia Penasaran bakal ya? iya Kita pengen lihat ya. nge-build-nya kayak Warna-warna gimana. Belanda Walaupun gimana? dia tetap apa ya, nggak target tinggi banget. Ya, gue Iya. paling nggak sekarang 4 besar. Dia Iya. kan nggak target juara. 5 besar atau 4 besar gitu, gue lupa deh. Iya, iya, Yang iya. penting nggak iya. juara gitu. Oke.